Pamor Prabowo Subianto pernah menjulang sebagai pilihan utama publik. Namun sejak kemunculan Jokowi sebagai idola baru, Prabowo seolah menjadi idola masa lalu. Mengapa elektabilitas Prabowo stagnan dan Partai Gerindra berada di bawah bayang-bayang sang pendiri? Simak wawancara saya dengan pengamat politik Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Mas Toto, kali ini kita membicarakan soal Prabowo Subianto. Nah, hasil sejumlah survei menempatkan ia rata-rata di posisi kedua di bawah Jokowi. Nah, bagaimana Anda membaca peluang dia di pemilu 2014? Ya, menarik memang nama Prabowo sebenarnya sempat menjadi jawara ya kalau kita lihat survei sampai akhir tahun 2012. Masih menempati peringkat pertama. Dan pertanyaannya mengapa? Orang saat itu memang melihat ada sebuah relasi yang berbanding terbalik antara ketidakpuasan terhadap SBY yang semakin meningkat dengan upaya mencari sosok alternatif. Jadi orang kemudian mencari seperti antitesa dari SBY, dan memang harus diakui pada saat itu satu-satunya yang secara ekstrim itu bisa menampilkan antitesa adalah sosok Prabowo. Dia jenderal yang dalam tanda kutip tegas, jenderal yang tanda kutip berani, itu menjadi lawan kata dari jenderal yang cenderung dikatakan normatif, pelin-pelan, dan cenderung penakut dalam mengambil keputusan. Nah, yang menarik adalah setahun terakhir memang muncul nama baru yang juga bisa dipersepsikan menjadi antitesa dari SBY, tetapi dengan cara yang berbeda. Dengan tampilan yang berbeda. Dengan tampilan berbeda. Jadi ternyata Jokowi ini juga menjadi antitesa dari SBY dengan variabel yang berbeda. Ketika orang mengatakan SBY normatif, Jokowi dikatakan cenderung spontan. Ketika orang mengatakan SBY ini cenderung high context secara komunikatif, Jokowi cenderung low context, sehingga kemudian muncul pesaing baru. Dan kenapa Jokowi ini melejit lebih cepat dibandingkan Prabowo? Karena memang dari sisi track record tidak ada beban masa lalu yang harus ditanggung, layaknya Prabowo harus hadapi sampai detik ini. Nah, artinya beban masa lalu Prabowo misalnya mengenai peristiwa 98 itu masih menjadi burden bagi dia untuk juga populer. Ya. Padahal 2012 dan sebelumnya ia berada di peringkat teratas. Ada dua variabel minimal yang akhirnya menjadi hambatan atau obstacle buat Prabowo begitu ya. Yang pertama adalah ketika berbicara dikotomi antara pemimpin alternatif atau pemimpin lama. Biar bagaimanapun, walaupun dia membawa jargon baru, walaupun dia mengungkapkan antitesa dari kelemahan-kelemahan pemerintahan yang lama, tapi tetap orang menganggap dia bagian dari Orde Baru. Bahkan orang ada yang menyangkut pautkan dia menjadi bagian dari keluarga Orde Baru, sempat begitu ya. Yang kedua, ketika diperas lebih lanjut secara kualitatif, dia memiliki beban masa lalu ketika Orde Baru pada penghujung masa jabatannya itu kemudian seperti memiliki dosa yang belum bisa dilupakan oleh sejarah. Kita tahu Prabowo pernah dihukum oleh Dewan Kehormatan Perwira begitu ya, dan dianggap sebagai salah satu yang bertanggung jawab pada peristiwa tahun 98. Kalau kita berbicara mengenai partainya, ini sepertinya tidak berbanding lurus elektabilitas dan popularitas antara Prabowo dan partainya. Bagaimana Anda membaca ini? Gerindra harus dikategorikan sebagai partai yang memang bergantung secara elektoral terhadap sosok capresnya, dan kita harus akui ini menjadi jenis dari fans club seperti layaknya Hanura dengan Wirantonya, lalu Demokrat saat 2004 atau 2009 dengan SBY-nya. Jadi memang memiliki ketergantungan sangat besar terhadap elektabilitas dari Prabowo. Biasanya di awal-awal partai ini akan sulit untuk mencapai tingkat elektabilitas yang menjulang. Tetapi seiring ada penguatan identitas dari capresnya, dia akan naik. Dan kita bisa lihat bagaimana Gerindra sekarang sudah berada di posisi ketiga seiring dengan penurunan Partai Demokrat dan kenaikan elektabilitas Prabowo misalnya pada tahun 2011-2012. Angkanya sekarang berkisar sekitar di angka 8-9%, memang masih di bawah elektabilitas Prabowo di sekitar 12-16%. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mengetahui lagi-lagi elektabilitas Prabowo sendiri sekarang mengalami stagnasi karena munculnya sosok baru, sehingga itu juga menyebabkan tren kenaikan elektabilitas Partai Gerindra juga ikut mandek pada tahapan tertentu. Kemudian kita juga sudah sering mendengar soal perjanjian batu tulis yang saat ini kelihatannya mulai ditagih oleh Gerindra kepada PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mencermati ini? Ya, sikap dari beberapa kader Partai Gerindra berkaitan dengan perjanjian batu tulis sebenarnya memperlihatkan bagaimana ada pengakuan secara tidak langsung bahwa munculnya tokoh baru dari PDIP ini mengganggu rencana atau proses naik tangganya Prabowo secara elektabilitas begitu, karena nama Jokowi ini kan akhirnya memang harus diakui membuat elektabilitas dari Prabowo cukup stagnan,
Dan akhirnya ada ungkapan yang saya harus mengatakan dicari-cari, mencoba mengungkap masalah 2009, memang dikatakan di situ Mega dan PDIP berjanji akan mendukung Prabowo. Di satu sisi memang ini bisa berbuah negatif buat PDIP dan Megawati karena dinilai tidak cukup etis dalam melakukan perjanjian politik, tetapi di sisi lain ini juga seperti sebuah pengakuan secara tidak langsung bahwa Gerindra ini seperti sedang mengemis terhadap PDIP, jangan majukan Jokowi karena Prabowo akan kalah. Dan ini tidak sesuai dengan karakter Prabowo sebagai seorang petarung. Jadi, Gerindra juga sekarang sedang gencar mempromosikan film berjudul Patriot tentang Prabowo Subianto. Ya. Nah, di situ juga diceritakan bahwa ia keturunan Raja Mataram, keturunan begawan ekonomi, begitu. Dan kemudian juga menjelaskan versi peristiwa 98. Ya. Begitu. Nah, apa yang Anda lihat? Apakah kemudian cara-cara ini bisa untuk meningkatkan elektabilitas dia yang sempat stagnan setahun terakhir? Ya, menurut saya ini proses recall ya kalau dalam ilmu marketing. Artinya ada upaya untuk menjelaskan competitive advantage dari seorang Prabowo yang mungkin belakangan mulai dilupakan ketika muncul nama-nama baru. Pertama, bagaimana coba membangun sebuah mitos dalam tanda kutip yang memang mungkin dilandasi sebuah fakta. Dia memiliki keterikatan sebagai seorang darah biru, baik dari sisi kakek moyangnya atau sampai kemudian ayahnya yang memang adalah seorang tokoh. Dan kita tahu pada beberapa segmen masyarakat, mitos ini memang memiliki pengaruh sangat besar. Itu yang menyebabkan kenapa nama-nama besar keluarga Soeharto, keluarga Soekarno tetap memiliki positioning yang kuat di dalam politik secara modern gitu ya. Yang kedua, mereka coba membangun juga sebuah antitesa dari upaya penggorengan isu yang memang menjadi hambatan buat Prabowo selama ini, masuk langsung ke jantung pertahanan masalah tahun 98. Walaupun ini sebetulnya sudah sering dilakukan ya, buku yang mencoba memberikan tafsir yang berbeda, tapi sekali lagi menurut saya mencoba menjelaskan dalam waktu singkat itu tidak akan pernah cukup. Sekian perbincangan dengan Yunarto Wijaya dari Carta Politika. Saya Rika Amrum untuk Respon.